Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Apa yang kau lakukan di Kediri? Kau berkeliaran di jalan-jalan dengan berpakaian compang-camping seperti pengemis. Sebuah cara yang sangat sempurna untuk menyembunyikan jati dirimu yang sebenarnya. Kalau kau melihatku dalam keadaan seperti ini, karena memang seperti inilah aku akan mengamuk. Aku akan mencari kematian. Bumi ini sudah terlalu lama ketempatan tubuhnya yang penuh kotoran. Sekaranglah saatnya aku menemukan jalan kematian yang paling sesuai. Aku Kumbakarna. Akulah Kumbakarna. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-15 dengan judul Singasari. Dalam seri ke-441 ini, dengan para pemain, M. Abud sebagai Ken Arok, Nanang sebagai Diposari, Lili Nur Indahsari sebagai Ken Umang, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Ivone Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Ashari sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Bagaikan orang yang kehilangan sebagian kesadarannya, Kameswara termangu. Kameswara tidak berbuat apapun, tidak juga mencegah ketika bayangan Rakai Walengpu Kumbayoni yang menampakkan diri di hadapannya itu kemudian mengabur untuk kemudian lenyap. Tetapi apa yang telah diucapkan oleh Rakai itu menggores dalam relung jantungnya. Rakai Walengpu itulah yang baru saja datang menemuiku. Nampaknya untuk beberapa saat ia telah melepaskan diri dari Ken Arok. Petunjuk apa yang dikatakannya kepadamu, Kameswara? Cara melindungi anakmu, Parameswara. Cara melindungi Parameswara? Iya. Bagaimana? Aku harus mencari orang-orang yang akan melindungi anakmu. Jumlah mereka 5 orang. 5 orang? Mengapa harus 5 orang? Nampaknya kita sedang berhadapan dengan takdir dan kutukan yang aneh, Pinaka. Menurut Rakai, aku harus menemukan orang-orang yang memiliki pertanda seperti yang ada di tangan anakmu. Meski orang itu adalah orang yang tidak aku senangi,
atau musuhku sekalipun. Akan tetapi, andai kata ia memiliki tanda seperti itu, ia telah ditakdirkan untuk menjadi pelindung anak. Lalu? Sebaliknya dengan raja yang berwujud mata, akan ada orang-orang yang memiliki pertanda seperti itu. Jumlahnya ada 3. Orang itu, andai kata orang terdekat denganku sekalipun, orang itu harus aku singkirkan. Karena ia adalah orang yang mengancam keselamatan anakmu. Itulah yang dikatakan oleh Rakai. Dan satu hal lagi tentang... Tentang apa? Kameswara termangu. Sejenak dia bingung. Tidak tahu atas apa yang harus dilakukan. Dia bingung apakah akan menceritakan pertemuannya atau tidak. Karena menyangkut Sakyamurti, orang yang paling dibenci Pinaka di dunia ini. Pinaka, dalam beberapa hari ini kau pernah bermimpi sesuatu? Mimpi? Mimpi apa? Tentang Tumenggung Murtiwandawa. Untuk apa kau sebut nama itu, Kameswara? Aku tidak bermaksud demikian, Pinaka. Akan tetapi dalam beberapa hari ini, aku bermimpi tentang orang itu. Beberapa kali ia nampak dalam mimpiku. Ia sedang bertempur menghadapi sedemikian banyak orang. Banyak sekali musuhnya. Ratusan bahkan mungkin ribuan. Pertempuran yang seolah terjadi di sebuah tempat yang sangat luas dan tidak bertepi. Beberapa kali mimpi itu muncul, Pinaka. Kemudian kali yang lain, aku memimpikan orang itu nampak melambaikan tangan perpisahan kepadaku. Rakai Waleng Pukumbayoni mengatakan mimpiku itu adalah gambaran dari kejadian yang sebenarnya. Gambaran dari kejadian yang sebenarnya? Iya. Artinya orang itu sekarang telah mati? Mati dalam pertempuran menghadapi musuh yang tidak terbilang jumlahnya? Bukankah demikian yang dimaksud dengan gambaran dari kejadian yang sebenarnya itu? Iya. Aku tidak keberatan. Aku tidak keberatan dengan kematiannya. Untuk apa aku harus keberatan? Orang itu bukan apa-apaku. Pinaka, aku pernah mengalami kepahitan seperti yang kau rasakan. Aku menyimpan rasa kecewa segunung anakan ketika aku mengetahui aku bukan anak kandung Ki Ageng Pesanggaran. Lebih-lebih setelah aku mengetahui Sakyamurti membuangku karena mengira aku lahir dari buah penyelewengan istrinya. Aku mendendam. Aku sangat kecewa, Pinaka. Namun pengalaman kemudian mengajarkan kepadaku, yang kemudian menumbuhkan pertanyaan kepadaku. Untuk apa aku memanjakan perasaanku dengan bongkahan-bongkahan dendam itu? Untuk apa aku menyimpan bongkahan rasa sakit hati di dada? Kameswara, kau hanya merasakan kecewa dan dendam yang besarnya hanya segunung anakan. Akan tetapi aku lain. Aku merasakan dendamku sebesar gunung Mahameru dan Batu. Aku tidak bisa melupakan apa yang dilakukan kepada ibuku. Ia memperkosa ibuku yang kemudian menjadi kelahiranku. Ia membunuh ayahku kalau orang. Orang yang aku dambakan menjadi tumpahan perasaanku. Aku tidak bisa melupakan semuanya itu, Kameswara. Biar saja orang itu sekarang. Biar saja orang itu mati dengan diranjap 1000 orang. Aku tidak peduli. Pinaka, nampaknya kau perlu mengintip ke kedalaman hatimu atau menyempatkan merenungkan. Aku tidak perlu merenungkan lagi. Setiap renungan yang aku lakukan akan membuat sakit hatiku semakin berkobar. Terserah denganmu. Apa yang kau rasakan, Kameswara? Apakah kau akan bersedih sebagaimana layaknya seorang anak yang kehilangan ayahnya? Aku tidak peduli. Aku tidak berminat untuk membicarakan soal itu lagi. Kameswara termangu bagaikan arca gupala. Matanya tertuju pada titik-titik air yang jatuh dari langit-langit gua, membuat lingkaran gelombang yang melebar pada permukaan kolam. Kameswara tidak menyusul Pinaka yang meninggalkannya, tetapi pikirannya menerawang seolah sedang mencari jawab atas berbagai pertanyaan. Bagaimana dengan kau sendiri, Kameswara? Jika kau mempercayai apa yang dikatakan Rakai Walengpu yang baru saja menemuimu, berarti kau harus yakin bahwa ayahmu itu telah pergi meninggalkanmu untuk selama-lamanya. Bagaimana dengan perasaanmu sekarang? Mengapa tidak muncul rasa sedih itu di dalam hatimu, sebagaimana layaknya seorang anak yang kehilangan ayahnya? Mengapa tidak kau rasakan pedihnya kehilangan seperti ketika Ki Ageng Pesanggaran meninggalkanmu untuk selama-lamanya? Jika rasa sedih itu tidak muncul di dalam hatimu, itulah kata hatimu yang sebenarnya. Pada dasarnya kau memang mendendam pada ayahmu. Lalu untuk apa kau menyarankan kepada Pinaka untuk bersedih? Tuanku. Kau terkejut, Umang? Tuanku tiba-tiba telah berada di sebelah hamba. Kau nampaknya tidur lelap sekali. Hamba, Tuanku, sampai larut tengah malam sebenarnya hamba tidak bisa tidur. Karena memikirkan aku?
Kemanakah sebenarnya tuanku pergi? Apakah di sekitar daerah ini tuanku mempunyai gadis simpanan yang harus tuanku kunjungi? Tidak, Ken Umang. Tetapi aku memang baru saja menemui 2 orang perempuan. 2 orang perempuan? Ya, yang seorang perempuan tua, yang seorang lagi anaknya. Siapakah mereka, tuanku? Anak dan istri Temenggung Murtiwandawa. Mereka tinggal kira-kira membutuhkan hampir separuh malam perjalanan berkuda dari tempat ini. Aku menyempatkan menemui mereka untuk menyerahkan abu jasad Paman Temenggung Murtiwandawa. Mengapa tuanku harus melakukannya sendiri? Kenapa, Ken Umang? Apakah menurutmu ada yang salah? Tuanku adalah seorang raja. Tuanku tidak perlu melakukan pekerjaan itu. Tuanku bisa memerintahkan kepada seorang prajurit untuk melakukannya. Atau tuanku bisa memanggil kedua perempuan itu menghadap ke Tumapel untuk menerima abu jasad suaminya itu. Barangkali kau benar, Umang. Memang ada hal-hal yang tidak pantas dikerjakan oleh seorang raja. Tetapi biarlah aku menemui anak dan istri Paman Murtiwandawa itu secara langsung. Karena ada sesuatu yang harus aku sampaikan kepada mereka yang tidak mungkin jika aku mengutus orang lain. Juga tidak mungkin memanggil mereka menghadapku ke Tumapel. Tuanku seorang raja yang memiliki wewenang tidak terbatas. Tuanku berhak memanggil mereka. Nuraniku yang tidak sanggup melakukannya, Umang. Di samping aku seorang raja, aku tetap mempunyai hati nurani. Hamba tetap tidak sependapat, tuanku. Oh, aku pikir kau pantas menjadi seorang raja, Umang. Ampun, tuanku. Umang, belajarlah mengenali sifat-sifat apa yang tidak aku senangi. Dan kalau kau memiliki sifat-sifat itu, belajarlah untuk membuangnya. Waktu bergerak menuju ke arah fajar pagi, Senopati Diposari yang semula mendugakan Arok belum pulang, terkejut ketika melihat kuda putih yang dipergunakan Sri Rajasa itu telah terikat dan berada di antara kuda-kuda yang lain. Prajurit, saya tuan. Baginda sudah kembali? Belum tuan. Kaukah yang mendapat giliran berjaga-jaga separuh malam berikutnya? Benar tuan. Prajurit, kau tidak tertidur dalam menjalankan tugasmu? Tidak tuan, saya tidak tertidur. Apakah ada sesuatu yang telah terjadi, Tuan? Baginda sudah pulang. Apa iya, Tuan? Lihat, kuda yang berwarna putih itu. Kuda itu telah berada di antara kuda-kuda yang lain. Berarti Baginda telah kembali. Dan tidak seorang pun yang tahu. Tuan, saya tidak tahu, Tuan. Sungguh, saya benar-benar tidak tahu, Tuan. Jangan cemas. Baginda memang orang yang memiliki kesaktian sangat tinggi. Ia bisa saja datang dan bahkan menghilang. Nah, bangunkan yang lain yang sebagian masih tertidur itu. Jika Baginda sewaktu-waktu terbangun dan menghendaki berangkat, kita telah siap. Rombongan yang terdiri sekitar 20 orang prajurit dan di antaranya terdapat Ken Umang itu kemudian segera bergemas untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Tumapel. Matahari mulai mengintip di langit timur dengan cahayanya yang terang benderang ketika rombongan telah siap semuanya. Apakah semuanya telah siap? Semuanya sudah siap, tuanku. Baiklah. Jika semuanya telah siap, ayo semuanya naik ke atas kuda masing-masing. Ayo berangkat. Rombongan itu kemudian berderap bagaikan berpacu dengan gerak angin, meninggalkan debu yang mengepul tebal ketika melewati daerah bertanah debu dan kering. Beberapa orang yang berada di sebuah bulak bertanya-tanya dalam hati, siapakah gerangan rombongan yang lewat itu? Sementara waktu terus mengiringi perjalanan mereka yang tiada henti. Pagi bergeser ke siang dan bergeser lagi ke sore,
Hingga saatnya malam yang kedua pun datang. Rombongan itu kemudian berhenti di tepi sebuah hutan, di dekat sebuah sungai kecil. Sekali lagi mereka membangun perkemahan. Kakang Diposari, Hamba, tuanku. mampukah kau jika aku perintahkan untuk terus berkuda semalaman? Hamba akan melaksanakan perintah tuan. Baiklah, pergilah Kakang mendahului ke Tumapel. Mendahuluilah menemui Kendedes dan segenap pejabat Tumapel tentang apa yang telah terjadi di Kediri, tentang aku yang telah menduduki tahta, serta segala sesuatu yang kau ketahui. Kakang mendahului ke Tumapel, agar Tumapel mempunyai waktu untuk mempersiapkan diri menyongsong kehadiranku di Gapura Barat. Kau bersedia melaksanakan tugas ini, Kakang Diposari? Hamba akan laksanakan. Baiklah, dengan diiringi doa dan restuku, berangkatlah sekarang juga. Senopati Diposari menghaturkan sembah kepada Sri Rajasa yang kemudian bergegas melangkah menuju kudanya yang diikat pada sebatang pohon aren. Diposari melampaikan tangan pada para prajurit dan kemudian meloncat ke atas kuda serta menarik kekang kendali dengan tarikan sendal pancing. Bagaikan anak panah, kuda itu kemudian berderap. Semalaman Senopati Diposari berkuda menuju sisa perjalanan, dan ketika pagi berikutnya datang, Diposari telah sampai di istana Tumapel. Prajurit pengawal istana segera mengantarkan Diposari menghadap Kendedes. Hamba mohon ampun, Tuan Putri. Hamba yang lancang mengajukan permohonan untuk menghadap sepagi ini. Tunggulah di Paseban dalam, Kakang Diposari. Biarlah aku akan menenangkan Anusapati lebih dulu. Hamba, tuanku. Senopati Diposari beringsut. Sekilas dia sempat melihat bayi yang berada di pembaringan di samping Kendedes yang sedang duduk. Bayi yang montok sekali, tangisnya yang keras menunjukkan bahwa kelak dia akan menjadi lelaki yang tegar. Anusapati. Bayi itu bernama Anusapati. Semoga saja kehadiran Ken Umang tidak mengusik haknya untuk kelak menjadi raja di Singosari. Hamba mengaturkan sembah, Tuan Putri. Aku terima sembahmu, Kakang Diposari. Berdebar rasanya menerima kedatanganmu. Tentu kau membawa sebuah berita yang penting dari Kediri. Demikianlah sebenarnya, Tuan Putri. Akan tetapi, apakah Tuan Putri belum mendengar perkembangan yang terjadi? Telah beredar berita di Tumapel. Tumapel telah memenangkan peperangan melawan Kediri. Tuanku Ken Arok telah mendapatkan pelimpahan kekuasaan dari Baginda Kertajaya. Bukankah demikian, Kakang Diposari? Benar, Tuan Putri. Tumapel bersama-sama Ganter berhasil mengalahkan Kediri, meskipun harus jatuh korban yang cukup banyak. Baginda Kertajaya benar telah menyerahkan kekuasaannya kepada Tuan Ken Arok, yang sekarang telah bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Nama negeri yang baru ialah Singosari, dengan pusat pemerintahan di Tumapel. Lalu, membawa amanat apakah Kakang Diposari kembali ke Tumapel? Hamba datang bersama-sama dengan tuanku Sri Rajasa dan rombongannya, yang sekarang sedang beristirahat di perjalanan. Hamba mendapat tugas untuk mendahuluinya, agar Tumapel mendapat kesempatan menyongsong kehadiran Baginda di gerbang atau Gapura Barat. Demikianlah berita yang dibawa Diposari itu dengan cepat kemudian menjalar hingga ketika matahari memanjat naik menerobos dedaunan kelapa. Berita itu telah diketahui oleh segenap rakyat di kota raja. Berita kemenangan Tumapel atas Kediri disambut dengan gegap gempita. Para kaula kemudian berbondong-bondong menempatkan diri di jalanan yang akan dilewati oleh Ken Arok beserta rombongannya. Namun demikian, berita kehadiran Ken Arok juga menumbuhkan tanda tanya bagi para keluarga yang merasa anggotanya ikut berperang. Mereka bertanya dalam hati bagaimana gerangan nasib mereka. Namun pada umumnya, kehadiran Ken Arok akan disongsong dengan kegembiraan yang meluap-luap.
sudah mendengar berita. Berita apa, Kakang? Itu tuanku aku pada hari ini kembali. Berita yang beredar, aku akan masuk Pakuwon Tumapel nanti sore. Katanya aku sekarang telah menjadi raja. Iya, bukan aku lagi, akan tetapi raja. Dan katanya juga negara Kediri telah diganti menjadi Singosari yang berkedudukan di Tumapel. Jadi Tumapel sekarang bukan Pakuwon lagi. Loh, ternyata kau malah sudah tahu, Nyai. Berita itu sudah ramai dibicarakan di pasar dan di mana-mana. Kau nanti ikut apa tidak? Kita menyaksikan kehadiran aku, Baginda yang akan datang. Ya tentu saja aku ikut. Ada apa, Nduk? Ibu sudah mendengar kabar. Kabar apa, toh, Nduk? Aku Ken Arok yang menang perang hari ini kembali. Sekarang orang pada geger untuk menyongsong kehadirannya di Gapura Barat. Berarti... Tenangkan hatimu, Nduk. Ibu, bagaimana kalau suamiku tidak kembali? Aku cemas sekali, Ibu. Jangan membayangkan yang bukan-bukan. Tenangkan hatimu. Akan tetapi di dalam perang ada yang mati, Bu. Dan ada yang luka, bukan? Berdoalah. Semoga Yang Batara Agung memberikan perlindungan pada suamimu. Tenangkan hatimu, Tenglu. Semakin waktu bergerak ke arah siang, maka kesibukan yang luar biasa terjadi di Tumapel. Semakin banyak orang-orang yang berbondong-bondong ke jalan yang akan dilewati Ken Arok. Di istana Tumapel sendiri, persiapan untuk menyongsong kepulangan Ken Arok semakin matang. Namun dalam pada itu, ada seseorang yang nampak gelisah, hatinya tidak tenang. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.